Perkenalkan, nama saya Setia Mutira dan teman saya Lutfi Aldina. Di sini kami akan membahas tentang sekolah Mujam. Yang pertama, Nizam Sauti atau sistem fonetik. Nizam Sauti atau bisa disebut dengan sistem fonetik merupakan model penyusunan kamus pertama yang diperkenalkan oleh Khalid bin Ahmad Al-Faradi dengan cara urutan kata-kata cara tertib berdasarkan urutan huruf yang muncul dalam makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah menurut sistem fonetik dalam ilmu fonologi yang kemudian lebih dikenal dengan istilah nizam as-saut. Dalam kajian ilmu tajwid dan ilmu fonetik, urutan huruf berdasarkan makhrajul huruf ialah 1. Tenggorokan, contohnya A, 2. Anak lidah, Ko, 3. Lidah bagian tengah, Ja, 4. Lidah bagian depan, So, 5. Kulit ujung langit-langit, To, 6. Gusi, Zo, 7. Ujung lidah, Ro, 8. Huruf-huruf dari jalur pernapasan, Wa. Sedangkan Khalil memiliki huruf hijaiyah sendiri dalam kamusnya, ialah sebagai contoh A, Ha, Ha, Ho, Kho, Ko, Ka, Ja, Sha, dan lain-lain. Dalam kamus fonetik seperti Al-Ain, kata-kata yang telah tersusun berdasarkan urutan makhrajul huruf diklasifikasikan lagi berdasarkan struktur kata yang dibedakan menjadi beberapa bab, ialah bab sunai sahih sohi, 2. Bab sulasi sahih sohi, 3. Bab sulasi mujam, 4. Bab lafif, 5. Bab rubai, selanjutnya bab humasi. Nah, langkah-langkah yang diperlukan dalam mencari makna kata di kamus fonetik seperti Muazzam Al-Ain adalah sebagai berikut. 1. Tentukan huruf asli atau akar kata dari kata yang hendak dicari maknanya. Misalnya, Astafaro yang berasal dari kata khofaro. Nah, 2. Tentukan huruf yang memiliki makhraj paling bawah dari ketiga huruf khofaro. Di antaranya ketiga itu diketahui bahwa huruf itu keluar dari dari tenggorokan atas hingga kho berada lebih dari awal daripada fa dan ro. Disusunlah huruf ro, lalu huruf fa jadi kata khofaro dapat ditemukan pada bagian huruf o pada bagian al-faro. Nah, 3. Tentukan bentuk atau struktur kata, apakah dia termasuk kata suasi, sohi, atau yang lainnya. Dan sedangkan kata gofaro termasuk kata berstruktur 3 huruf sohi. Jadi dalam kamus fonetik itu, misal mujam ain, kata gofaro juga bisa ditemukan pada bagian lain, pada bab bagian bab khofaro, pada bab sulasi sohi minal khoin. Pada bagian ini bisa ditemukan hasil taklid yang terdiri atas beberapa kata. Nah, kelebihan dari sistem fonetik ialah urutan huruf yang khas yang berdasarkan makhraj amat membantu seseorang yang berusaha mencari makna kata secara langsung. Kekurangan dari sistem fonetik ini ialah adanya kesulitan bagi pemakai kamus tersebut dalam mencari letak kata sebab urutan huruf hijaiyah yang didasarkan pada makhrajul huruf belum populer terutama di kalangan non-Arab. Nah, kamus-kamus sistem fonetik terbagi menjadi kamus Al-Basri, kamus Tasrif Al-Wuho, kamus Al-Nih itu, kamus Mustahhor Al-Ain, Al-Mukam. Nah, 2. Nizam Alfabai Al-Khos atau disebut dengan sistem alfabet khusus. Nah, sistem alfabet khusus ini adalah sistem penyusunan kamus lafaz yang diperkenalkan oleh Abu Bakar bin Buraid. Memulai kamusnya itu yang berjudul Jamharo Aluho atau yang lebih juga dikenal dengan kamus Al-Jamharo. Nah, yang dimaksud dengan sistem alfabet khusus ini adalah sistem penyusunan urutan kata-kata dalam kamus yang berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang telah disusun oleh Nasr bin Asim, yaitu urutan huruf sejak alif, ba, ta, sa, dan seterusnya hingga huruf ya.
Seperti yang kita kenal saat ini, urutan alfabet ini dianggap lebih mudah dan lebih populer di kalangan masyarakat, berbeda dengan huruf yang berdasarkan makhraj al-huruf yang hanya dikenal oleh orang-orang tertentu yang mengerti tentang ilmu tajwid. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mencari makna kata kamus-kamus bersistem alfabet khusus ini, seperti kamus Jamharo merupakan makayis al-wuhu adalah sebagai berikut. 1. Teknik tajwid, yaitu huruf-huruf zaidah atau bisa dikatakan dengan huruf tambahan harus dihilangkan karena lebih dulu untuk mengetahui akar kata atau usul kalimat. Nah, dari kata yang kita cari. 2. Teknik tahdid al-bina, yaitu mencari tahu struktur kata dari akar kata yang telah ditemukan tersebut. Apakah dia termasuk pada bab tuhani, huruf, atau tulati, atau huruf rubai, atau humazi, lalu merujuk pada bab tersebut. 3. Teknik awal al-huruf, yaitu mencari tahu tentang huruf yang lebih dahulu disebutkan dalam urutan hijaiyah untuk mengetahui pecahan kata yang mustamal sebagai hasil dari proses taklif al-kalimat. Nah, selanjutnya tentang asas-asas kamus alfat sistem alfabet khusus. Ialah asas taqsim al-bina. Ibnu Duraid dalam kamusnya Al-Jamharo yang bersistem alfabet lebih mengedepankan aspek struktur kata bina daripada aspek urutan huruf seperti kamus al-ain. 2 itu asas tartib al-huruf. Sistem alfabet dalam kamus Al-Jamharo karya Ibnu Duraid berikut ini. Ialah lisan al-Arabi dan al-Qamus al-Muhit. 3. Nizam al-Fablil atau bisa disebut dengan sistem alfabet umum. Nah, sistem ini adalah penyusunan kata dalam kamus yang berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang kita kenal sampai sekarang dari berawal huruf alif hingga ya, sama dengan sistem alfabet khusus tadi. Perbedaannya, sistem alfabet umum dengan sistem alfabet khusus itu terletak pada aspek akar kata. Selanjutnya tentang teknik pencarian dalam sistem ini. 1. Jika semua hurufnya terdiri dari huruf asli, maka dicari berdasarkan pemulaan dan urutan hurufnya. 2. Jika di antara huruf-hurufnya itu terdapat huruf tambahan, maka lebih dahulu harus diketahui mana huruf yang asli dan mana yang tambahan. Kelebihan dari sistem ini ialah relatif mudah bagi pengguna kamus dalam mencari makna kata yang terbilang cukup inovatif, dan kekurangan sistem ini adalah kesulitan bagi para pengguna awam yang tidak memahami ilmu syaraf. Nah, kamus-kamus alfabet umum ialah asas al-balagho, muhtar asiha, al-misbah al-munir, al-munjid, muhit al-muhit, matan al-wuhu, mu'jam al-kabur, mu'jam al-wuhu, at-tarik, al-mu'jam al-muhit. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Septia Mutira. 4. Nizam an-nutqi, sistem artikulasi, yang diperkenalkan oleh Al-Kafuri dengan kamusnya Al-Kulliyat dan Al-Jurjani pada tahun 1340 sampai 1413 dengan kamusnya yaitu Al-Ta'rifat. Kelebihan dari sistem kamus ini adalah kemudahan dari mencari letak kosakata sehingga pengguna yang awam bisa cepat mencari makna kata di dalam kamus walaupun kurang memahami kaidah-kaidah ilmu shorof. Kekurangannya dari sistem ini adalah diabaikan teknik pencarian usul-usul kata dan mengakibatkan mereka tidak lagi menghiraukan kaidah sintaksis dan pragmatis karena kaidah-kaidah tata bahasa tidak banyak berguna dalam mencari makna kata dalam kamus. Kamus-kamus nizam nutqi yaitu Al-Marja' dan kamus Al-Ra'id. Yang kelima yaitu nizam Al-Qafiyah atau sistem sajak atau sastrawi. Dinamakan sistem Al-Qafiyah sebab penyusunan urutan kata dalam kamus didasarkan pada urutan huruf terakhir dari sebuah kata seperti sajak-sajak dalam syair.
Pencarian makna kata dalam kamus tidak lagi berdasarkan urutan huruf dalam sistem politik ataupun sistem alfabet, tetapi didasarkan pada huruf terakhir. Ada 4 faktor yang melatar belakangi munculnya kamus bersistem ini, yaitu obsesi jauh hari untuk mewujudkan kamus inovatif dengan sistem baru, mengingat sistem penyusunan kamus yang telah ada sebelumnya tidak konsisten. 2. Kebutuhan masyarakat sastra terhadap kamus-kamus yang bisa menghimpun kumpulan kata yang memiliki sajak yang sama. 3. Kata dalam bahasa Arab tidak bisa lepas dari proses derivasi. 4. Munculnya banyak karya-karya sastra seperti puisi, prosa, qasidah, lagu, peribahasa, dan sebagainya yang memakai sajak-sajak atau berakhiran huruf yang sama. Penyusunan kamus dengan sistem ini berpedoman pada 2 asas, yaitu kamus terdiri dari bab per bab berdasarkan jumlah huruf mulai hamzah hingga bab ya. 2. Tiap bab terdiri dari pasal per pasal. Nama pasal mengikuti huruf pertama dari kata tersebut. Langkah-langkah mencari makna kata dalam kamus bersistem qafiyah yaitu 1. Teknik tajrid, yaitu semua kata harus dikembalikan ke akar kata dengan menghilangkan huruf-huruf tambahan. 2. Perhatikan huruf terakhir untuk menentukan letak bab kata, seperti kata ba dapat ditemukan pada bab huruf. 3. Perhatikan huruf pertama dari kata yang dicari untuk menentukan letak pasal kata, seperti kata ba berada pada pasal huruf kaf sebagai huruf pertama. Kelebihan dari kamus bersistem ini adalah mempermudah pencarian makna kata dan membantu para sastrawan dan memahami karya sastra atau yang ingin mengubah syair, puisi, prosa, dan sebagainya. Dan kekurangan yang dimiliki kamus bersistem ini adalah masih digunakannya teknik tajrid dalam mencari makna kata, sedangkan teknik tajrid memerlukan pemahaman yang benar tentang tata bahasa, terutama morfologi. Bagi kalangan awam atau non-Arab, atau kesulitan mencari makna kata dalam kamus disebabkan kurangnya pengetahuan tentang ilmu morfologi yang memerlukan waktu lama untuk menguasai bidang ilmu tersebut. Kamus-kamus Al-Qafiyah yaitu Lisan Al-Arab dan Al-Kamus Al-Muhit. Sekian dari apa yang saya paparkan dan saya jelaskan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah atau kurang mengerti. Kami di sini hanya dalam proses pembelajaran memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu ma'ajim. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.